Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 Teknik Elektronika Industri. Kita coba review sedikit tentang soal esai mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika. Jadi kemarin ada 5 soal ya. Kita mulai dari soal yang pertama, di mana ini adalah sebuah rangkaian transistor. Ya, di sini kita lihat ada dua loop. Yang pertama adalah loop VBB, di mana sumber tegangannya adalah VBB. Kemudian loop yang kedua adalah loop VCC, di mana sumber tegangannya adalah dari VCC. Nah, bagaimana cara menghitung uh, besarnya tegangan yang mengalir pada rangkaian ini? Pada masing-masing loop ini kita bisa menghitungnya dengan menggunakan bantuan hukum Kirchhoff, di mana besarnya tegangan pada loop tertutup itu sebanding dengan penjumlahan dari masing-masing tegangan yang ada pada loop tersebut. Nah, misalnya pada VBB kita lihat di sini, pada VBB pada loop yang pertama ya. Jadi nilai VBB itu akan sebanding dengan penjumlahan dari VB ya, tegangan pada basis ditambahkan dengan tegangan pada VBE ya. Kemudian ditambahkan dengan tegangan VE. Nah, di sini VE-nya ada nggak? Nggak ada karena di sini tidak ada nilai resistornya, sehingga otomatis nilai VE akan sama dengan nilai VBB. Nah, jadi kita peroleh nilai VB akan nilainya akan sama dengan penjumlahan VBB nilainya akan sama dengan penjumlahan tegangan pada basis atau VB ditambahkan dengan VBE. Nah, nilai VB nanti bisa kita hitung dengan menggunakan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I dikali R. Nah, berapa besarnya I yang mengalir pada basis? Di sini sudah diketahui, yaitu sebesar 0,02 ampere. Kemudian nilai resistornya adalah sebesar 100 ohm. Nah, kemudian nilai VBE-nya juga sudah diketahui, yaitu sebesar 0,7 volt. Nah, kemudian pada loop yang kedua, untuk menghitung nilai VCC, kita dapat menghitungnya dengan persamaan tegangan pada C, ya, pada kolektor, ditambahkan dengan tegangan VCE, ya, kemudian ditambahkan dengan tegangan VE. Nah, di sini tegangan VE-nya ada nggak? Nggak ada ya, karena tidak ada nilai tahanannya. Di sini tidak ada tahanannya, sehingga nilai VE akan sama dengan nilai VCC. Dan kita bisa simpulkan bahwa untuk menghitung nilai VCC sama dengan tegangan pada kolektor ditambahkan dengan tegangan VCE. Ya. Nah, untuk menghitung besarnya tegangan kolektor juga bisa kita cari dengan menggunakan hukum Ohm, di mana V sama dengan I dikali R. Berapa besarnya I yang mengalir pada kolektor, yaitu sebesar 0,06 ampere, kemudian nilai resistornya adalah sebesar 50 ohm. Oke, kemudian kita lanjutkan ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini adalah pengontrolan LED dengan menggunakan LDR. Ya. Juga kombinasinya dihubungkan ke transistor. Nah, soal yang pertama, apa yang terjadi pada rangkaian ini, pada LED pada saat siang hari? Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep kerja dari sebuah LDR. Di mana LDR ini bekerja tergantung dengan intensitas cahaya yang mengenai lapisan utamanya. Dan pada siang hari, semakin banyak intensitas cahaya yang mengenai lapisan utamanya, maka akan semakin kecil nilai tahanannya. Dan begitu sebaliknya. Semakin kecil atau semakin berkurang nilai intensitas cahaya yang mengenai lapisan utamanya, maka akan semakin besar nilai tahanannya. Nah, pada siang hari nilai tahanan LDR akan semakin kecil, sehingga akan memungkinkan arus mengalir pada basis transistor. Nah, apa yang terjadi kalau arus mengalir pada basis transistor? Yang terjadi adalah arus akan mengalir maksimal dari kolektor menuju ke emitor, sehingga pada waktu itu LED akan hidup. Nah, pada siang hari LED ini akan hidup. Kemudian soal yang kedua, apa yang terjadi pada LED saat malam hari? Yang terjadi pada saat malam hari, ya, semakin kecil intensitas cahaya yang mengenai lapisan utamanya, maka akan semakin besar nilai tahanan LDR, sehingga tidak memungkinkan arus mengalir pada kaki basis. Nah, pada saat itu tidak ada arus yang diizinkan mengalir dari kolektor menuju ke emitor, sehingga pada saat itu LED berada dalam keadaan mati. Jadi pada siang hari lampunya akan hidup, kemudian pada malam hari lampunya akan mati. Nah, kemudian yang ketiga, apa sih fungsi dari transistor pada rangkaian ini? Nah, jelas fungsinya adalah sebagai sebuah switch atau saklar. Kemudian soal yang ketiga yaitu perhatikan skema rangkaian ini. Jadi ini adalah rangkaian penguat operasional. Kita perhatikan bahwa kaki yang digunakan sebagai masukan adalah kaki inverting, yaitu kaki pembalik. Berarti kita bisa simpulkan jenis rangkaian operasional ini adalah jenis penguat operasional inverting. Ya.
Kemudian yang kedua, bentuk output yang dihasilkan oleh rangkaian tersebut. Nah, jelas kalau untuk bentuk output yang dihasilkan oleh rangkaian inverting akan selalu berbalik fasa dari inputnya. Jadi outputnya berbalik fasa, kemudian terjadi penguatan. Baik, kita lanjutkan ke soal yang keempat, yaitu perhatikanlah skema rangkaian di bawah ini ya. Skema rangkaian ini diketahui nilai tahanannya adalah sebesar 1 kHz dan nilai muatan kapasitornya adalah sebesar 10 nanofarad. Nah, soal yang pertama, jenis rangkaian filter apa yang digunakan di sini? Nah, di sini kita lihat jelas rangkaian ini adalah jenis rangkaian filter low pass filter. Jadi yang dilewatkan adalah sinyal dengan frekuensi rendah. Nah, bagaimana cara menghitung nilai frekuensi yang dihasilkan? Kita bisa menghitung dengan rumus yang sudah ditetapkan. Nah, ada di materi di classroom kemarin sudah kita pelajari. Jadi nanti misalnya hasil yang diperoleh dari perhitungan itu sebesar 1 kHz. Misalnya frekuensi low pass filternya adalah sebesar 1 kHz. Maka kesimpulannya adalah frekuensi yang dilewatkan selalu akan berada di bawah 1 kHz itu. Itu yang disebut dengan low pass filter, yaitu dilewatkan sinyal dengan frekuensi rendah. Nah, kemudian soal yang kelima, soal yang terakhir. Perhatikanlah skema rangkaian di bawah. Jelaskanlah yang pertama, rangkaian filter yang digunakan pada pengaturan bass. Nah, di sini kita lihat, jadi ini merupakan rangkaian filter, rangkaian pengatur nada. Ada berapa rangkaian filter yang dimanfaatkan di sini? Nah, yang pertama pada pengaturan bass ya. Pada pengaturan bass ini selalu menghasilkan nada dengan frekuensi rendah. Jadi kesimpulannya, rangkaian filter yang digunakan pada bass adalah rangkaian low pass filter karena menghasilkan sinyal dengan frekuensi rendah. Kemudian yang kedua, rangkaian filter yang digunakan pada pengaturan treble. Nah, kita tahu bahwa prinsip kerja dari sebuah treble selalu menghasilkan sinyal dengan frekuensi tinggi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pada rangkaian treble, pengaturan treble selalu digunakan rangkaian high pass filter karena akan menghasilkan sinyal dengan frekuensi tinggi. Nah, yang ketiga, fungsi dari pengaturan volume. Nah, di sini kita lihat ya, kita lihat dari potensiometer volume ini terhubung ke treble, kemudian juga terhubung ke bass. Jadi bisa kita simpulkan fungsi dari volume ini secara bersamaan dapat mengatur besarnya amplitudo pada bass dan treble. Ya. Oke, itulah sedikit pembahasan tentang soal esai mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.